Halo guys, kembali lagi di channel. Di video kali ini kita akan melakukan unboxing dan hands-on Xiaomi Redmi Note 10 varian non-pro atau reguler. Sekaligus kita akan melihat seperti apa kualitas kamera dari HP 2 jutaan terbaru dari Xiaomi ini. Oke, nggak pakai lama, langsung saja kita mulai. Jika nantinya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe ya guys, agar kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi pertama kali setiap ada video baru dari channel ini. Oke, seperti biasa sebelum kita membahas sektor kameranya, kita lihat dulu apa saja yang ada di dalam paket penjualannya. Redmi Note 10 datang dengan kotak penjualan berwarna putih dengan gambar si HP-nya di bagian depan, tulisan Redmi Note 10 di bagian samping, dan seperti biasa di bagian belakang terdapat beberapa spesifikasi kunci dari ponsel ini. Di dalam boxnya kita akan mendapatkan sebuah kartu ucapan dari Mas Alvinse, sebuah kotak yang berisikan SIM card ejector, panduan penggunaan dan kartu garansi, sebuah jeli case transparan, kepala charger dengan output 33 watt, sebuah kabel USB Type-C, dan terakhir ini dia si HP-nya, Redmi Note 10 varian warna Pebble White. Oke, Redmi Note 10 memiliki desain yang sekilas masih mirip dengan varian Pro-nya. Namun untuk versi reguler ini, Xiaomi menggunakan bahan polikarbonat atau plastik pada bagian back covernya. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint sensor. Di bagian bawah ada lubang headphone jack, lubang mic, port USB Type-C, dan speaker grill. Di sisi kiri ada SIM card tray. Di bagian atas ada secondary microphone, port infrared blaster, dan lubang speaker. Dan terakhir di bagian depan ada layar seluas 6,43 inch AMOLED dot display beresolusi Full HD Plus dengan kerapatan layar hingga 409 ppi serta kecerahan maksimal hingga 1100 nits. Untuk kualitas layarnya sendiri, selama beberapa hari menggunakan ponsel ini, menurut saya layar dari Redmi Note 10 ini memiliki viewing angle yang luas serta tampilan warnanya bagus berkat penggunaan panel layar berjenis AMOLED yang terkenal sangat bagus dalam reproduksi warna. Di sektor jeroan, Redmi Note 10 menggunakan chipset seri 6 terbaru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 678 yang dipasangkan dengan RAM 4GB LPDDR4X serta storage sebesar 64GB berjenis UFS 2.2. Untuk performanya sendiri, selama beberapa hari menggunakan ponsel ini, dari beberapa game yang saya coba mainkan di HP ini, semuanya bisa berjalan dengan lancar dengan skor Antutu berada di angka 270 ribuan. Untuk kapasitas baterainya sendiri, Redmi Note 10 dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah support sistem pengisian cepat hingga 33 watt. Sekarang kita bahas sektor kameranya. Redmi Note 10 menggunakan setup quad kamera di bagian belakang dengan kamera utama beresolusi 48 MP beraperture f1.8. Di lensa kedua ada kamera ultrawide beresolusi 8 MP f2.2. Di lensa ketiga ada kamera makro beresolusi 2 MP dengan bukaan f2.4. Dan terakhir di lensa keempat ada kamera bokeh atau sering saya sebut sebagai kamera dummy beresolusi 2 MP dengan bukaan f2.4. Sedangkan pada kamera selfie-nya, ponsel ini dibekali dengan kamera selfie beresolusi 13 MP dengan bukaan lensa f2.4. Untuk hasil fotonya sendiri di kondisi cahaya berlimpah, hasilnya terlihat tajam dan detail, warnanya bagus serta dynamic range-nya juga luas. Hasil foto 48 megapiksel-nya juga bagus dengan ekstra detail yang lebih baik dibanding mode autonya, namun dengan konsekuensi ukuran filenya akan jauh lebih besar. Mode potretnya juga bekerja dengan cukup baik kali ini, pemisahan objeknya bagus serta efek blur yang dihasilkan di background juga masih terlihat natural. Hasil foto dengan lensa ultrawide-nya juga menurut saya sudah bagus, gambarnya masih cukup tajam dan detail, serta fitur pembenaran distorsinya juga bekerja dengan cukup baik kali ini. Untuk hasil foto dengan kamera makronya menurut saya sudah cukup lah, tidak bagus namun tidak terlalu jelek juga sih, standar lah, secara resolusinya juga hanya 2 MP. Untuk hasil foto di kamera selfie menurut saya gambarnya bagus dan detail, serta warnanya juga masih cukup oke. Mode potretnya juga bagus walau hanya menggunakan satu lensa. Dan ini juga yang bikin saya bingung guys, kenapa Xiaomi masih saja menggunakan lensa bokeh di kamera belakangnya.
Padahal dengan satu kamera depan aja bokehnya sudah oke kok. Itulah kenapa saya sering menyebut lensa depth sensor ini sebagai kamera dummy, karena useless aja sih menurut saya. Untuk foto di kondisi minim cahaya, hasil kamera dari Redmi Note 10 ini juga masih cukup bagus menurut saya, dengan ketajaman gambar dan detail yang masih bisa diandalkan. Tapi dengan catatan, untuk kondisi malam hanya gunakan lensa utamanya saja ya guys, karena untuk lensa yang lain hasilnya tidak begitu bagus di kondisi minim cahaya. Dan juga selalu gunakan fitur mode malamnya. Namun sebagai catatan, untuk fitur mode malam ini hingga saat video ini dibuat hanya bisa berfungsi di kamera utamanya saja ya guys, belum bisa digunakan di lensa yang lain. Untungnya ponsel ini secara default sudah diaktifkan fitur kamera 2API-nya. Jadi kita bisa dengan mudah menginstal APK Google Kamera di Redmi Note 10 ini tanpa perlu root atau unlock bootloader lagi. Untuk cara install Google Kamera di Redmi Note 10 nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya ya guys. Jadi pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan icon loncengnya. Ya, dan ini adalah hasil perekaman video di kamera depan Xiaomi Redmi Note 10. Resolusi maksimalnya ada di 1080 30 frame per second. Dan kabar baiknya di mode perekaman video kamera depannya ini sudah mendukung electronic image stabilisasi. Jadi gambarnya sudah jauh lebih stabil dan lebih enak digunakan. Ya, dan ini adalah hasil perekaman video di kamera belakangnya. Resolusi maksimalnya untuk perekaman video di kamera belakang ini adalah di 4K 30 frame per second. Namun kali ini saya menggunakan resolusi 1080 30 frame per second karena untuk 1080 60 dan 4K 30 image stabilisasinya belum bisa berfungsi di Redmi Note 10 ini. Dan ini adalah hasil perekaman video di lensa ultrawide-nya. Resolusi maksimal di lensa ultrawide ini hanya di 1080 30 frame per second ya guys. Oke, dan ini adalah hasil perekaman video di kamera depan pada kondisi low light. Kita lihat bahwa memang hasilnya agak sedikit menurun jika dibandingkan hasil perekaman video di kondisi cahaya melimpah atau di siang hari. Ya, dan ini adalah hasil perekaman video di kamera belakangnya. Resolusi yang saya gunakan kali ini ada di 4K 30 frame per second. Selain fitur utamanya, Redmi Note 10 ini juga memiliki fitur-fitur tambah lain seperti dual stereo speaker, punya sertifikasi IP rating 5.3 untuk perlindungan percikan air dan debu, serta sudah berjalan pada sistem operasi Android terbaru yaitu Android R atau Android 11 dibalut antarmuka khas Xiaomi yaitu MIUI 12. Harganya sendiri saat video ini dibuat, Redmi Note 10 khusus di Indonesia hanya dijual satu varian saja ya guys, yaitu 4/64 GB. Yang dijual dengan harga sekitar 2,5 jutaan. Dan apakah smartphone ini recommended di harga segitu? Jawabannya nanti akan kita bahas pada video full reviewnya. Jadi pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan icon loncengnya ya guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.